Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Bali terancam hadapi tsunami, sampah jelang penutupan total TPA Suwung. Banjir besar hingga longsor terjang wilayah Manggis, Karangasem. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Yupi Hari, pemirsa inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Bali berada di ambang krisis persampahan menjelang penutupan total TPA Suwung pada 23 Desember 2025. Kebijakan tegas Gubernur Bali Wayan Koster yang melarang Denpasar dan Badung membuang sampah ke TPA terbesar di Bali itu berpotensi memicu ledakan timbunan sampah di tengah tingginya kunjungan wisatawan akhir tahun. Penutupan ini dilakukan saat sejumlah program pengolahan sampah seperti Waste to Energy dari Danantara belum berjalan optimal. Di sisi lain, lonjakan volume sampah diperkirakan terjadi pada periode Desember hingga Maret yang merupakan puncak musim wisata. Pelaku pariwisata Ide Bagus Kiana menilai kondisi tersebut dinilai membuka resiko munculnya tsunami sampah di kawasan perkotaan dan pasar tradisional, terutama di Denpasar dan Badung yang setiap hari memproduksi ribuan ton sampah. Situasi ini juga berpotensi memperburuk citra Bali di mata wisatawan mancanegara. Apalagi sejumlah pemerintah daerah masih kesulitan mengatasi volume sampah harian yang jauh melampaui kapasitas penanganan yang tersedia. Jadi benar dibilang ini, jadi Aceh kedua di bidang sampah. Ya sama dengan tsunami lah, tsunami sampah terjadi di Bali khususnya Denpasar dan Badung. Permasalahannya bulan-bulan ini kan orang tamu-tamu asing maupun lokal itu sedang rame-ramenya di Bali. Ini akan memperkuat apa yang pernah dibentuk opini oleh LSM yang ada di luar negeri. Bahwa jangan dulu ke Bali karena Bali penuh kemacetan dan penuh sampah. Nah, kalau ini benar-benar terjadi berarti fakta dia punya omong, dia dijawab dengan fakta bahwa benar-benar sampah membludak di Bali. Nah, kita menyadari mungkin Pak Gubernur dengan ada sanksi itu beliau juga berhati-hati. Tapi ingat loh dalam undang-undang itu. Tapi kalau kepentingan umum yang bisa mengakibatkan permasalahan lebih besar, undang-undang itu bisa dikesampingkan dulu. Jadi harusnya tidak khawatir. Tapi saya yakin kalau ini benar-benar dilaksanakan, yang sudah sebelum berpikir setelah baca di media, waduh gimana sampahnya ini di kota Denpasar, khususnya Badung, yang begitu meludaknya banyak tamu, kan tamu pasti akan berbicara. Kok Bali sekarang seperti ini? Nah ini mohon Pak Gubernur atau yang berwenang tolong dipikirkan dulu. Dengan situasi yang semakin mendesak ini, Bali dituntut mengambil langkah cepat dan terukur agar tidak benar-benar terjebak dalam krisis sampah terbesar dalam sejarahnya. Keputusan yang diambil dalam beberapa pekan ke depan akan menentukan apakah Bali mampu menghindari tsunami sampah atau justru menghadapinya tanpa kesiapan memadai. Yana, Bali TV. Sementara itu pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster menghimbau masyarakat Bali untuk mengolah sampah tingkat sumber menjelang penutupan TPA Suwung 23 Desember 2025. Gubernur juga mengatakan telah siap menghadapi penutupan TPA Suwung tersebut. Gubernur Bali Wayan Koster ketika ditemui wartawan di Puspom Badung pada Jumat 12 September 2025 mengatakan dengan tegas tidak ada lagi penundaan. TPA Suwung akan ditutup pada 23 Desember 2025. Masyarakat diharapkan telah siap dengan mengolah sampah di tingkat sumber, memaksimalkan TPST, TPS 3R, dan pengolahan sampah lainnya. Siap dah. Oh berarti udah siap nih? Udah siap. Oh kan nanti 2 tahun lagi. Pak banyak yang bertanya apa sih solusi setelah penutupan TPA Suwung ini Pak? Solusinya nanti warga itu kemana gitu Pak? Ya, sampah dikelola di masing-masing sumbernya. Itu
Kan sudah sosialisasi sekian lama udah harus bisa jalan. Pak Bupati Badung minta ditunda gimana Pak? Apa? Jadi ditunda Pak? Bupati Apanya? Badung minta ditunda Pak untuk akhir tahun penutupannya Pak? Enggak, tetap tanggal 23. 23 ya Pak? Saya udah putusan tetap tanggal 23. Pak, artinya dan pasar Bandung mengaku sudah siap, Pak? Ya, siap nggak siap harus siap. Nggak ada lagi cerita tunda-tunda. Pak, kan itu Harus jalan. diminta TPSD sama TPS 3R yang mengelola. Ya, Tebang Medan, TPST, TPS 3R, apalagi. Dan apa itu bisa mencukupi Pak dengan volume sampah Ya, sendiri? hitung aja, kalau nggak cukup carikan polanya. Harus selesai. Nggak ada lagi tunda, kalau tunda terus sampai 100 tahun nggak beres-beres ya. Riasa, Bali TV. Pemirsa, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas meresmikan pos bantuan hukum, pos Bankum, dan pembukaan pelatihan paralegal Provinsi Bali pada Jumat 12 Desember 2025 di Puspom Badung. Tercatat, Bali merupakan provinsi yang sudah terbentuk 100% pos Bankum. Peresmian pos Bankum dilakukan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Agus Aktas didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung Wayan Adi Arnawo. Dalam sambutannya, Menteri Hukum RI Supratman Agus Aktas mengatakan Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang telah mencapai 100% pembentukan pos Bankum, mencakup seluruh desa dan kelurahan per 31 Oktober 2025. Pos Bankum merupakan transformasi program bantuan hukum dengan penekanan pada penyelesaian sengketa hukum melalui jalur non-litigasi seperti mediasi atau penengahan. Pos Bankum juga dilengkapi dengan petugas paralegal. Untuk terus memperkuat dari sisi SDM juga dilakukan pelatihan paralegal sebagai langkah memperkuat kompetensi sumber daya manusia, mengingat setiap pos Bankum diisi oleh sekitar 10 paralegal yang akan bertugas melayani masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum di tingkat lokal. Masalah-masalah yang lain, ini bukan barang yang baru. Karena lembaga-lembaga ada, toh juga sudah melaksanakan itu. Jadi proses kearifan lokal itu sudah terjadi. Tadi disebut teman-teman dari kejaksaan juga melakukan hal yang sama, tetapi intinya bahwa ini hanya adalah pelembagaan sekaligus sebenarnya kita ingin mengangkat nilai-nilai kearifan lokal di semua provinsi untuk bisa dituangkan dalam proses penyelesaian setiap masalah yang berada di tingkat pemerintahan terkecil di masing-masing provinsi. Karena itu saya bersyukur sekali bahwa pada hari ini jumlah paralegal yang ada di Provinsi Bali itu sebanyak 8.680. Ini sebuah prestasi yang luar biasa. Sementara Gubernur Bali Wayan Koster menyambut baik hadirnya pos Bankum dan diharapkan bisa bersinergi dengan lembaga serupa yang telah terbentuk sebelumnya, yakni Balai Kerta Adiaksa di tingkat desa adat. Sudah pasti akan dilakukan koordinasi dan sinergi yang baik antara pos Bankum dengan Balai Kerta Adiaksa, karena memang itu ada penerapan hukum dengan menerapkan kearifan lokal. Nanti akan dikoordinasikan dengan baik karena dua-duanya memiliki fungsi yang bagus. Memang ada yang ranahnya pos Bankum, ada juga yang ranahnya memang Balai Kerta Adiaksa, tapi juga ada yang bisa dijalankan dan dikelola secara bersama-sama. Saya kira itu ini sangat baik. Ditambahkannya, Menteri Hukum keberhasilan program pos Bankum di Bali hanya dapat dicapai melalui kerjasama yang solid antara pemerintah dan masyarakat. Ini menjadi momentum penting lahirnya hukum dan semakin humanis, dekat dengan masyarakat dan berkeadilan. Pos Bankum juga akan berfungsi sebagai pusat penyelesaian permasalahan hukum melalui jalur non-litigasi sekaligus wadah edukasi hukum yang meliputi kekayaan intelektual, administrasi hukum, umum hingga penguatan budaya sadar hukum. Riasa, Bali TV. Banjir besar hingga longsor terjang wilayah Manggis, Karangasem. Kami segera kembali dengan laporannya.
Mas Rido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Tren hidup sehat masyarakat Kota Denpasar semakin populer. Gaya hidup sehat perlu dijaga secara konsisten untuk menjaga kebugaran tubuh. Pemeriksaan rutin juga perlu dilakukan agar kesehatan semakin terjaga. Sekarang, masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis. Ini merupakan kado ulang tahun dari pemerintah untuk membantu masyarakat hidup lebih sehat. Cek kesehatan gratis meliputi berbagai pemeriksaan dasar dan lanjutan yang bertujuan untuk mendeteksi dini berbagai penyakit dan masalah kesehatan. Masyarakat bisa mengecek kesehatan mereka mulai dari kelompok bayi hingga lanjut usia di puskesmas terdekat. Program ini akan dilaksanakan berdasarkan siklus hidup masyarakat dengan fokus utama CKG ulang tahun, CKG anak sekolah, CKG khusus untuk ibu hamil dan balita. Jenis pemeriksaan dalam CKG sangat bervariasi, mulai dari screening kekurangan hormon, penyakit jantung bawaan, hingga pemeriksaan gizi, telinga, mata, dan tekanan darah. Untuk usia dewasa dan lansia, fokus pemeriksaan akan mencakup risiko stroke, jantung, kanker, serta kesehatan mental dan fisik. Untuk mendapatkan cek kesehatan gratis, kita bisa mendaftar lewat aplikasi Satu Sehat Mobile atau WA di 081110500567 atau bisa juga datang ke puskesmas terdekat. Masyarakat bisa melakukan pemeriksaan kesehatan mulai dari bayi hingga lansia di puskesmas terdekat. Ayo cek kesehatan secara rutin dan berkala, agar bisa segera mendapat penanganan bila ada gangguan kesehatan. Lakukan germas, lakukan aktivitas fisik, konsumsi gizi seimbang, cek kesehatan rutin, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, menjaga kebersihan, gunakan jamban sehat. Salam sehat. Pemirsa, hujan deras pada Kamis 11 Desember 2025 membuat sejumlah wilayah di Karangasem diterjang banjir dan Kecamatan Manggis menjadi titik yang paling parah terdampak banjir. Banjir juga membuat tembok penyengkar SMP 3 Manggis roboh dan air masuk halaman. Selain itu di Desa Abian Canang Manggis, satu rumah juga dilaporkan diterjang longsor namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Tukar menuju tukar betel iki sampun penuh niki semeton. Jagat media sosial Kamis 11 Desember 2025 diramaikan dengan peristiwa banjir yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Karangasem dan yang terparah terjadi di wilayah Manggis. Salah satunya adalah setre atau kuburan di Banjarbabakan, Desa Gegelang yang sempat rendam akibat luapan sungai. Air bah yang datang mendadak menggerus tanggul dan langsung merendam area pemakaman. Luapan air tak hanya merendam setre, namun juga menggerus tanggul, bronjong, hingga jalan pelintas di sekitar aliran sungai. Banjir juga memicu kemacetan parah di jalur Amlapura Denpasar, tepatnya di Banjarpangi Tebal, Desa Antiga Kelot. Media sosial juga diramaikan video ketika sebuah mobil terseret arus sungai, kandang babi terendam dan warga berlarian menyelamatkan ternak, dan air meluap ke pemukiman. Kawasan yang disebut paling parah terdampak ialah Desa Gegelang, Antiga, dan Antiga Kelot. Debit air meningkat drastis dan menghantam pemukiman.
Video lain juga memperlihatkan tembok penyangkar SMP 3 Manggis yang ada di desa Antiga roboh dan air masuk ke bagian halaman sekolah. Dari data Badan Penanggulangan Bencana BPBD Bali yang dihimpun dari balipos.com, ada 2 desa yang terdampak banjir, yaitu Desa Antiga dan Antiga Kelot. Puluhan rumah warga juga turut terendam banjir. Sementara itu, di Desa Abian Canang, Manggis, 3 kepala keluarga rumahnya ditelaporkan diterjang longsor, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Longsor mengakibatkan kerusakan pada bagian tembok rumah warga. Sedangkan di Desa Yepoh Manggis, Karangasem, jalan utama desa juga sempat diterjang banjir. Air terlihat mengalir deras seperti sungai dari hulu. Tim Liputan Bali TV. Pemirsa, peringatan Hari Ulang Tahun ke-26 Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Badung berlangsung di Ruang Kertegosana Puspem Badung. Peringatan ini sebagai momentum memperkuat kebersamaan dalam memperkokoh posisi DWP sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan. Acara ini dihadiri oleh jajaran pejabat dan tokoh perempuan, di antaranya Bupati Badung yang diwakili Sekretaris Daerah Badung Ide Bagus Surya Suwamba, Ketua DPRD Kabupaten Badung, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali, Ibu Wakil Ketua TPPKK Kabupaten Badung, Ketua Gatriwara Kabupaten Badung, serta para ketua organisasi wanita se-Kabupaten Badung. Pada kesempatan tersebut, Ketua Panitia HUT DWP Kabupaten Badung Nyonya Eka Mertawan menegaskan tema penting yang diusung tahun ini yakni peran strategis Dharma Wanita Persatuan dalam pendidikan anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-26 ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan, meningkatkan rasa bangga terhadap organisasi, serta memperkokoh posisi DWP sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan. Sementara itu, sambutan Ketua DWP Pusat yang dibawakan oleh perwakilan DWP Kabupaten Badung Nyonya Oliviana Surya Suwamba menekankan bahwa masa depan Indonesia tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi dan kebijakan negara, melainkan juga pada kekuatan karakter generasi muda serta ketangguhan perempuan dalam keluarga. Disebutkan bahwa setiap anak harus tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memberikan asih, asuh, dan akar yang baik. Peran keluarga, khususnya perempuan, menjadi kunci utama untuk memastikan anak tumbuh optimal sesuai potensinya demi mewujudkan Indonesia Maju 2045. Sekda Badung Ide Bagus Surya Suwamba dalam sambutannya memberikan apresiasi tinggi kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Badung. Ia menilai kontribusi dan dedikasi DWP selama ini sangat terlihat dalam mendukung tugas para suami sebagai ASN serta melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Saya Om Swastiastu. Saya mengucapkan terima kasih pada hari ini ulang tahun Dharma Wanita Persatuan yang ke-26 dan semoga kami ibu-ibu semakin berkarya dan semakin bermanfaat untuk aparatur keluarga besar, menjadi kerja nyata untuk aparatur sipil negara. Kami berharap Dharma Wanita semakin solid dan semakin maju jaya dan selalu membantu keluarga dan benar-benar bermanfaat untuk keluarga. Sebagai wujud kepedulian sosial, DWP Badung juga menyerahkan bantuan bagi korban bencana banjir serta memberikan insentif kepada guru dan penjaga TK Santi Kumara 3 Sempidi. Acara turut dimeriahkan dengan penampilan hiburan dari anak-anak TK Santi Kumara yang menambah kehangatan suasana penutupan peringatan HUT ke-26 ini. Peringatan HUT DWP Kabupaten Badung tahun ini tidak hanya menjadi selebrasi organisasi, tetapi juga mengukuhkan kembali peran strategis perempuan sebagai pilar keluarga dan mitra pemerintah dalam membangun generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Hendra, Bali TV. Bertempat di area Duta Hotel Bali, Kuta Badung, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Provinsi Bali hari ini menggelar musyawarah provinsi atau MUPROV. Hasilnya, Made Ariandi kembali terpilih memimpin Kadin Bali.
Pemilihan ini berlangsung melalui musyawarah mufakat. Seluruh peserta Murprov yang mengusung tema Gotong Royong Kadin Bali mewujudkan kemandirian ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 sepakat bulat memberikan amanah kepada Made Ariandi untuk melanjutkan kepemimpinannya memasuki periode kedua 2025-2030 sebagai Ketua Kadin Bali. Musprov ini turut dihadiri Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Roto Rasiko, staf ahli Gubernur Bali, Bidang Ekonomi dan Keuangan Iwayan Ekadina, serta jajaran Dewan Pengawas, Dewan Pembina, dan Ketua Kadin Kabupaten Kota Sebali. Kehadiran mereka menunjukkan soliditas dunia usaha di Pulau Dewata. Kembali terpilih Ketua Kadin Bali Made Ariandi menegaskan pihaknya akan terus memperkuat komunikasi dengan Kadin Indonesia dan pemerintah daerah. Apa yang menjadi program, apa yang menjadi isu nasional yang kami selalu berkomunikasi dengan Kadin Indonesia harus kita equalkan dengan program-program Kadin, terutama bagaimana yang 200 triliun dari program pemerintah. Tadi kemarin dikatakan 450 ribuan UMKM. Kalau 200 triliun mungkin potensi modal dari program 200 triliun dari Menteri Keuangan itu bisa untuk menghidupkan teman-teman UMKM. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Taufan Eko Nugroho Roto Rasiko mendorong Kadin Bali untuk terus menggali potensi daerah melalui kerjasama strategis dengan pemerintah. Ia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Bali yang mencapai 5,9% di atas rata-rata nasional, serta menilai kepemimpinan Made Ariandi mampu menunjang peningkatan ekonomi Bali. Hari ini kita mengadakan acara Murprov Kadin Provinsi Bali yang ke-8. Saya sangat senang sekali ya melihat keguyupan dari teman-teman pengusaha di Provinsi Bali. Tantangan yang kita hadapi sangat besar, baik dari internasional terutama. Terus menghadapi tantangan internasional ini secara domestik kita juga harus menggerakkan ekonomi sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo mengarah ke pertumbuhan ekonomi 8%. Kami sangat bersyukur Bali ternyata bisa menyumbangkan 5,9% di atas rata-rata pertumbuhan daerah secara nasional, dan saat ini tentu dengan keberadaan Ketum Kadin Bali, Made Ariandi yang selalu sangat aktif sekali, tidak hanya di Provinsi Bali tapi juga tingkat nasional dan internasional, memberikan masukan-masukan bagaimana mengembangkan ekonomi Bali dan tingkat nasional. Mewakili Gubernur Bali, staf ahli Gubernur Bali Bidang Ekonomi dan Keuangan Dr. Iwayan Ekadina SEMSI menyebut pencapaian ekonomi Bali tidak lepas dari peran Kadin. Dengan rasio kewirausahaan mencapai 2,75% pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Bali diproyeksikan dapat terus meningkat hingga 3,70% pada pertengahan tahun 2025. Apa itu peran sertanya? Tentu yang pertama kami sampaikan bahwasanya rasio kewirausahaan kita di tahun 2024 di Desember ini kita ada di angka 2,75. Artinya apa? Dari rasio inilah yang akan memberikan suatu indikator penyebab pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Nah, indikator ini telah kami ukur dengan beberapa suatu penilaian, sehingga di tahun 2025 ini, yaitu di pertengahan semester ini, kita sudah tumbuh di angka 3,70%. Inilah perjuangan dari kawan-kawan Kadin kita semua. Dengan kembali terpilihnya Made Ariandi, para pelaku usaha berharap Kadin Bali dapat memperkokoh sinergi, memperluas peran UMKM, serta menjawab tantangan perdagangan dan industri di tengah dinamika ekonomi regional maupun nasional. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi tidak transparan. Warga Banyuasri datangi Perumahan MDA Buleleng.
Lo sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras per pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Pemirsa, warga Desa Adat Banyuasri datangi Paruman Madya, Majelis Desa Adat MDA Buleleng, di Gedung Laksmi Graha pagi tadi dengan berjalan kaki dan membawa spanduk. Dalam aksi damai ini, mereka menuntut transparansi MDA Provinsi Bali selaku panitia pemilihan Bendesa Madya MDA Kabupaten Buleleng. Bukan tanpa sebab, mereka datangi Paruman tersebut karena salah satu calon terpilih, Nyoman Weste, merupakan mantan klien adat Desa Banyuasri serta selaku penyarikan di MDA Kabupaten Buleleng memiliki citra yang buruk. Untuk itu, mereka menuntut agar Nyoman Weste tidak dicalonkan sebagai Ketua MDA Kabupaten Buleleng. Gede Surya Partana, selaku penyarikan Desa Adat Banyuasri, menyatakan menolak dengan tegas terpilihnya Nyoman Weste. Adalah tuntutan transparansi dari MDA Provinsi selaku panitia ngadegang Bendesa Madya di Kabupaten Buleleng terkait dengan adanya salah satu calon kami yang kebetulan adalah bekas klien Desa Adat Banyuasri ya, tahun 2017. Yang saat ini dicalonkan sebagai bakal calon Bendesa Madya di Kabupaten Buleleng. Lebih lanjut, Gede Surya memaparkan bahwa pihak tersebut adalah yang mendukung 11 kerama Kesepekang saat ngadegang klien adat di Desa Adat Banyuasri beberapa waktu lalu. Hingga siang hari, warga Banyuasri masih tetap kukuh dengan bentangan spanduk dan tanpa orasi untuk menanti keputusan Paruman MDA Buleleng yang transparan dan bisa mengayomi desa adat di seluruh Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, Paruman Madya MDA Kabupaten Buleleng yang berlangsung pagi tadi di Gedung Laksmi Graha Singaraja diwarnai aksi damai serta protes keras beberapa klien adat terhadap putusan Paruman yang menetapkan Nyoman Weste sebagai Bendesa Madya terpilih periode 2025-2030. Klien adat dari 169 desa adat di 9 kecamatan di Buleleng hadir untuk mengikuti Paruman Madya penetapan Bendesa Madya MDA Kabupaten Buleleng. Namun selama Paruman berlangsung diwarnai aksi damai di luar gedung, serta protes keras datang dari klien adat Desa Adat Banyuasri Kecamatan Buleleng. Protes juga datang dari klien adat Desa Air Sani Kecamatan Kubu Tambahan dan beberapa desa adat lainnya yang menuntut Bendesa Madya terpilih untuk ditinjau kembali untuk ditetapkan.
Madewene selaku wakil dari MDA Provinsi Bali menyebut proses penjaringan Bendesemadya telah disesuai dengan prosedur serta dinilai dari kinerjanya di tempat yang diwakili. Kalau dia berasal dari MDA kecamatan, kita nilai kinerjanya gimana. Kalau dia berasal dari MDA kabupaten, kita nilai juga kinerjanya. Sehingga prosesnya itu adalah proses melihat kinerja mereka dan komitmen mereka. Sehingga dari situ kemudian diusulkanlah, diputuskan oleh Majelis Provinsi. 5 orang itu diberikan kebebasan untuk saling diskusi. Sehingga muncullah mereka. Siapa dipakai ketua, siapa dipakai petajuh, siapa dipakai petengan, siapa Dari 5 orang bakal calon Bendesemadya terpilih, Inyoman Weste dengan perolehan 2 suara sebagai Bendesemadya Buleleng periode 2025-2030. Dengan catatan akan dilakukan masa percobaan selama 3 bulan dan setelahnya akan ditinjau kembali. Sementara 4 orang bakal calon lainnya akan menduduki posisi petajuh, patangan, dan penyarikan. Setelah terpilih, Nyoman Weste menyatakan bahwa ke depan pihaknya akan tetap merangkul seluruh desa adat di Buleleng. Harus dirangkul, tidak ada istilah disepelekan, nah, tidak. Kami sebagai orang tua sekarang, orang tua, tetap kami akan memberikan suatu kesempatan, ruang untuk bekerja sama. Kedepan pihaknya akan mulai menyelesaikan masalah adat yang terjadi di Buleleng seperti kasus Kasepekang di Desa Telaga, Kecamatan Busung Biu. Yasari Yuli, Bali TV. Polisi nyatakan BB tidak produksi konten asusila di Bali. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Rupuniki kemariang disampun anak alit nek kulit. Mekatang kalau kebos, mepandes utawi mesangi, ramo antar ketua Banjar Jakarta Selatan di Jakarta Selatan para pinangite miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Polres Badung menyatakan bintang film dewasa asal Inggris TEB alias BB 26 tahun tidak terbukti membuat film dewasa di Bali. BB hanya dikenakan pidana tipiring gara-gara membuat konten dan mengganggu ketertiban umum. Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubaran mengatakan hasil pemeriksaan terhadap video konten yang dibuat tidak mengandung asusila. Hasil pendalaman pada telepon selularnya ditemukan sejumlah video berisi aktivitas seksual BB sendiri yang menjadi koleksi pribadi dan tidak dibuat di Bali melainkan di Spanyol. Penyidik tidak menjerat BB dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 2008 tentang pornografi dan juga Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perbuatan TEB alias BB, kemudian LAJ, INL dan JJTW
belum memenuhi unsur pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, kecuali dapat dibuktikan bahwa para terduga telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan dan menjual belikan, menyewakan atau menyediakan video tersebut bukan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Penyidik mengarahkan pelanggaran lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum. Pasalnya pada konten videonya yang dibuat bersama dengan rekan prianya LAJ dan INL asal Inggris serta JJTW asal Australia, BB memanfaatkan mobil bak terbuka berwarna biru bertuliskan jargon ikonik Bang Bus. BB selaku pemilik kendaraan dibantu LAJ yang menyetir kendaraan dan mengangkut sejumlah orang WNA atau penggemarnya. Dalam setiap perjalanannya mengundang perhatian WNA. Sementara mobil tersebut dibeli seharga 20 juta rupiah di Bali dan tidak dilengkapi kelengkapan STNK. Mobil pickup warna biru tersebut adalah milik TEB alias BB yang dibeli temannya inisial LAJ dari sebuah media sosial atau Facebook, serta uang untuk membayar berasal dari uang perusahaan dengan harga 20 juta. Tujuan TEB alias BB membeli mobil tersebut adalah untuk kepentingan membuat konten untuk sosial media milik TEB alias BB, namun BB tidak pernah mengendarai mobil tersebut, melainkan hanya duduk di bagian bak belakang penumpang saja. Sementara Kepala Imigrasi Ngurah Rai Winarko mengatakan BB, JJTW, INL, dan LAJ melanggar keimigrasian karena menggunakan visa wisata namun membuat konten. Mereka akan dideportasi setelah putusan inkrah dari PN Denpasar. Saat ini 4 orang asal Inggris dan Australia itu tidak ditahan tetapi tetap diawasi. Kita tentu akan segera melakukan tindakan tegas, melakukan pendeportasian, akan kita lakukan juga untuk melakukan penangkalan. Rai Suwantara, Bali TV. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya beserta 4 tersangka lainnya sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. Ardhito diduga menerima fee dari proyek tersebut dengan total nilai 5,75 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya sebagai tersangka dalam kasus penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemkab Lampung Tengah tahun 2025. Selain Ardhito, ada 4 tersangka lainnya yang ditetapkan KPK, yakni Ricky Hendra Saputra, anggota DPRD Lampung Tengah, kemudian Ranu Hari Prasetyo, yang tiada lain adalah adik Ardhito, selanjutnya PLT Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah Anton Wibowo dan Direktur PT LKK Mandiri Muhammad Lukman Syamsuri. Kelimanya ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya dilakukan operasi tangkap tangan pada Rabu 10 Desember lalu. PLH Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Mungki Hadi Pratikto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih Jakarta pada Kamis 11 Desember mengatakan kasus ini bermula pada Juni 2025, di mana Ardhito Wijaya selaku Bupati Lampung Tengah diduga mematok fee sebesar 15 hingga 20% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. Untuk melancarkan niatnya tersebut, Ardhito sebelumnya meminta anggota DPRD Lampung Tengah, Ricky Hendra Saputra, untuk berkoordinasi dengan tersangka lainnya guna mengatur pemenangan pengadaan barang dan jasa di sejumlah SKPD Lampung Tengah melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog. Atas pengkondisian tersebut, Ardhito diduga menerima sejumlah fee dengan total nilai mencapai 5,75 miliar rupiah. Kini kelima tersangka ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 10 hingga 29 Desember 2025. Pada bulan Juni tahun 2025, Saudara AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030 diduga mematok fee sebesar 15% sampai dengan 20% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah. Bahwa sebelumnya pada bulan Februari sampai Maret 2025, pasca dilantik menjadi Bupati Lampung Tengah, AW memerintahkan Saudara RHS
selaku anggota DPRD Lampung Tengah untuk mengatur pemenang PBJ di sejumlah SKPD Lampung Tengah melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog. Adapun rekanan atau penyedia barang dan jasa yang harus dimenangkan adalah perusahaan milik keluarga atau milik tim pemenangan AW saat AW mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030. Dalam pelaksanaan pengkondisian tersebut, AW meminta RHS untuk berkoordinasi dengan ANW dan ISW, selaku Sekretaris Bapenda yang selanjutnya akan berhubungan dengan para SKPD guna pengaturan pemenang PBJ. Atas pengkondisian tersebut, pada periode Februari sampai dengan November 2025, AW diduga menerima fee senilai 5,25 miliar rupiah dari sejumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa melalui RHS dan RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah. Selain itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Lampung Tengah, AW meminta ANW selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah yang juga merupakan kerabat Bupati untuk mengkondisikan pemenang pengadaan proyek tersebut. ANW kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak di Dinkes Lampung Tengah untuk memenangkan PTEM. Pada akhirnya PTEM memperoleh 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek 3,15 miliar rupiah. Atas pengkondisian tersebut, AW diduga menerima fee sebesar 500 juta rupiah dari MLS selaku pihak swasta, yaitu Direktur PTEM melalui perantara ANW. Sehingga total aliran uang yang diterima oleh AW mencapai kurang lebih 5,75 miliar rupiah. Usai ditetapkan sebagai tersangka, bukannya menyesal atau merasa bersalah, Ardhito Wijaya malah menunjukkan sikap yang kurang sopan terhadap salah seorang jurnalis perempuan. Saat dikonfirmasi media terkait dugaan korupsi yang dilakukannya, Ardhito bukannya menjawab pertanyaan melainkan hanya tersenyum, bahkan menggoda salah satu jurnalis perempuan dengan melontarkan kalimat, "Kamu cantik hari ini." Setelah itu ia langsung masuk ke mobil tahanan tanpa menjawab satupun pertanyaan dari awak media. Juli Suwarte dan Ketut Semadias melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan Indonesia. Kekurangan 70.000 dokter spesialis, Kemenkes dorong pendidikan lewat hospital based. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri nangitan ya ane katwa eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki sangat raga ngaya mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki.
Pemirsa, Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Yuli Varianti menyebut saat ini Indonesia masih kekurangan 70.000 dokter spesialis di setiap rumah sakit. Yuli Varianti mengatakan cara yang dilakukan Kemenkes guna mengisi kekurangan adalah mendorong dokter residen untuk menjalankan pendidikan profesi dokter spesialis. Dalam temu media di kantor Kementerian Kesehatan, Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Yuli Varianti menyebut bahwa saat ini Indonesia masih kekurangan 70.000 dokter spesialis di setiap rumah sakit. Yuli Varianti mengatakan cara yang dilakukan Kemenkes guna mengisi kekurangan adalah mendorong dokter residen untuk menjalankan pendidikan profesi dokter spesialis. Yuli kembali mengatakan kekurangan dokter spesialis terjadi hampir di seluruh Indonesia dan dibutuhkan waktu lama untuk menutup kekurangan tersebut. Sebanyak 59% dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa, sedangkan 53% RSUD belum memiliki 7 dokter spesialis dasar. Kita harus mengisi. Alhamdulillah dari sini kita udah mulai nih bisa mengisi. Spesialis ini 7 spesialis dasar. Ya, bagaimana kita harus cepat mengisi ini? Itulah. Nah, dari sini kita bisa lihat masih banyak contoh kemarin lah, nggak usah jauh-jauh, kejadian di Papua meninggal ibu dan bayinya. Bagaimana hati kita nggak semua teriris gitu. Satu, dokter nggak bisa juga kan kita menyalahkan kenapa dokternya nggak, lah dia kan harus meningkatkan kompetensi juga. Tapi kalau cuma dokter satu 24 jam juga dia nggak akan bisa, kelelahan. Kita juga nanti akan memberikan. Nah, oleh karena itu, oke, semua ada dokter. Ya kalau cuma satu-satu, dia juga punya keterbatasan dan lain-lain. Gitu. Next lagi. Ya. Nah, ini nanti detailin sama Pak Iwan. 70.000 itu, kita udah punya di hitungan. Bedah, penyakit dalam, kesehatan anak, anestesi. Dan kita udah hitung kebutuhan demand per 1.000 penduduk, rasionya berapa. Gitu loh. Ini semua udah ada gambarannya, gitu ya. Teman-teman bisa akses juga ke dalam yang namanya websitenya terbuka, bisa dilihat ya. Coba Ari, next. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP 28 Tahun 2024, pemerintah Indonesia membuka kesempatan untuk menyelenggarakan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit yang diselenggarakan penyelenggara pendidikan utama. Dari Jakarta, Juli Suwarta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Upacara pembukaan pendidikan pertama Tamtama Infanteri TNI Angkatan Darat gelombang ketiga tahun anggaran 2025 resmi digelar Kamis kemarin di lapangan hitam Chandra di Muka Secata Rindam 9 Udayana Singaraja. Pendidikan dasar keprajuritan ini diikuti 1.392 siswa. Upacara dipimpin langsung oleh Danrindam 9 Udayana Brigjen TNI Anwar. Sementara komandan upacara adalah Komandan Secata Rindam 9 Udayana Letkol Infantri Yoyo Widianto. Sebanyak 1.392 siswa mengikuti pendidikan dasar keprajuritan. Satuan upacara terdiri dari personel Satsik Mil Ajendam 9 Udayana, staf lembaga pendidikan, 8 kompi siswa Secata Rindam 9 Udayana, serta 1 peleton pasukan PDL bersenjata. Para siswa akan menjalani dikmata atau pendidikan dasar militer selama 2 bulan sebelum dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri selama 1 bulan. Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan, mereka akan ditempatkan sesuai kebutuhan. Upacara pembukaan ini menjadi langkah awal bagi para calon prajurit Tamtama Infanteri untuk membentuk karakter kedisiplinan serta profesionalisme sebagai bagian dari kekuatan TNI Angkatan Darat. Yasari Yuli, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Pemirsa, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Yupi Hari, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.